Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilgis Kamila dengan NIM 201420036. Saya akan menjawab pertanyaan dari kuis. Pertanyaan yang pertama, perbedaan konsep pajak dan zakat. Pada sifat, konsep zakat itu kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah. Namun pada konsep zakat, kebijakan ekonomi untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah. Pada subjek, konsep zakat itu diwajibkan pada seluruh umat Islam di suatu negara. Namun pada konsep pajak diwajibkan pada seluruh masyarakat tanpa melihat agama, kasta, dan lainnya. Pada status kewajiban, konsep zakat itu kewajiban yang harus dibayarkan dalam keadaan seperti apapun tanpa dielakkan. Namun pada konsep pajak, kewajiban yang dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Pada tarif, konsep zakat itu sumber dan besarnya ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Namun pada konsep pajak, sumber dan besar pajak dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai keperluan pemerintah. Pada pengguna dana, pada konsep zakat itu butir-butir pengeluaran dan mustahik zakat dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Tak seorang pun mempunyai hak mengubahnya. Namun pada konsep pajak itu pembelanjaan pajak dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah. Pada tujuan perolehan, konsep zakat dikenakan untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan serta mencegah penumpukan harta di tangan segelintir orang. Namun pada konsep pajak dikenakan dengan tujuan utama untuk memperoleh pendapatan atau pemasukan. Pertanyaan selanjutnya yaitu perbedaan suku dan obligasi. Pada prinsip dasar, obligasi itu utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Namun pada suku itu kepemilikan bersama atas suatu aset, manfaat atas Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan suku dan obligasi konvensional. Pada prinsip dasarnya, obligasi itu utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Namun pada suku itu kepemilikan bersama atas suatu aset atau manfaat atas aset, jasa, proyek, investasi tertentu. Yang kedua itu ada underlying asset atau aset yang mendasari penerbitan. Nah, pada obligasi itu tidak perlu, namun pada suku itu perlu. Yang ketiga itu ada penggunaan data. Pada obligasi tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun pada suku itu hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang terakhir itu ada imbal hasil. Pada obligasi itu kupon, namun pada suku itu dia memakai bagi hasil, fee atau ujrah, selisih harga atau margin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.